Iman ini ibarat apa yang di hadapan seseorang. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gak ada hadap, gak ada mana, gelap Habib Umar. Tapi cahaya hati Habib Umar, cahaya hati Habib Umar ini yang menerangi bukan hanya diri Habib Umar, seantero alam dunia ini. Kenapa? Karena beliau kutub, wali Allah kutub, gudbil anfas. Itu yang dikatakan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ziarah terus ke Syekh Kuro, kita ziarah terus ke makam-makam mereka radhiyallahu anhum yang Allah beri karamah. Al ulama Allah berikan ilham. Nah itulah cahaya di dunia ini yang menerangi Safar, sehingga bulan ini bukan menjadi musibah untuk kita insyaallah. Amin. La haula. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi dalam kitab Syarah Ainiyah, bala di sana bisa berarti bala itu fitan. Bala itu macam-macam, bisa jadi penyakit, bisa fitnah, bisa penyakit, bisa musibah, bisa gempa, apa segala macam, atau kematian. Ini kaza wa kaza. Misal diartikan itu sakit. Satu saraf daripada tubuh dalam matan syarah penjelasan kitab Syarah Ainiyah itu ada 300 saraf. Satu saraf dimatikan, ya, itu nggak ada masalah, cuman sakit. Kalau mati, itu 300 saraf dimatikan Allah. Misal sakit apa bisul, misal sakit apa telinga, misal sakit apa mata. Itu kalau dia orang mati dimatikan semua saraf itu. Itu bala di bulan ini. Muamalah, bagaimana menjaga tangan, bagaimana amal perbuatan yang dilihat yang halal-halal, yang haram peraikan dulu, liburkan dulu. Wadah haram ini tutup, kunci di bulan Safar ini. Hati-hati. Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Anda seorang seneng orang lain susah, itu enggak boleh. Dia orang munafik. Sesama orang alim sama alim enggak boleh saling ngalim-ngalimin. Munafik enggak boleh. Dan apa? Safar dikatakan nama itu bulan Safar. Bulan yang bundar itu namanya Safar. Itu dikatakan seperti itu. Masya Allah. Apakah bulan tidur? Apakah bumi tidur? Bumi hidup, bumi mati. Manusia tidur, manusia enggak, manusia hidup, terus manusia mati. Ini dunia, nanti akan ke akhirat begitu. Nah, hidup di sini, apa yang diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibadah. Di dunia yang Allah perhatikan ibadahnya kita. Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, murid daripada Imam Abi Hasan Sadili radhiyallahu anhum warḍahuma, dikatakan setiap salat berarti enggak pernah enggak. Setiap salat 5 waktu, setiap salat sunnah kaza wa kaza. Selalu setiap tahiyat akhir terus salam itu di sebelah beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau katakan kepada murid-muridnya, mengingatkan kita akan mutlaqul karimah, mutlaqul karamah, kesempurnaan, dan ini yang dikatakan karamah yang puncak-puncak karamah. Ketika seorang wali itu ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdah, dan beliau setiap salat. Masya Allah. Dikatakan, wahai murid-muridku, pernahkah kau ketika salat, setelah salat merasakan kehadiran Rasulullah di sebelahmu? Ketika itu Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari
Al-Imam Al-Busiri, itu salah satu murid-murid beliau. Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, Mesir. Hidup sekitar abad 600, 700, 800 Hijriah. Abad 78 Hijriah. Dan itu benar-benar memang seperti itu, sehingga kita takut ke kiai-kiai. Haji Tatang masih hidup sama Busairi, takut karena mereka memang orang dekat dengan Rasul dari Nabi SAW. Nah, kita mengharap barokah, jangan sampai putus. Apalagi di bulan Safar, memutuskan kedekatan kita kepada orang-orang alim, berarti memutuskan hubungan kita kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Segala macam itu penyakit-penyakit akhir zaman akan turun bala, dan sudah turun bala itu, sehingga nanti di Rabu itu selesai, finish semua itu. Wallahu a'lam. Misal andai kata rahmat Allah, air jenazah Rasulullah Nabi Muhammad SAW diangkat Allah ke langit, akan Allah turunkan di tempat yang Allah kehendaki rahmat di sana. Kan hujannya, hujan itu apa yang dibawa ke atas terus turun, itu akal. Jadi Madinah ngeberkahin, iya, karena ke atas terus hujan dimanapun tempat itu. Nah, itu dikatakan air jenazah Rasulullah Nabi Muhammad itu nanti akan Allah berikan kepada tempat yang Allah kehendaki. Mafhum mukhalafat sebaliknya itu bala itu, termasuk di bulan Safar ini. Setiap Safar Allah menyuruhkan, Allah memberi khabar bahwasanya Allah dan malaikat Allah yusalluna ala nabi, bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, wahai orang beriman, Allah menyuruhkan, Allah mengharap. Karena mereka wali itu kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya wes ya arhamar rahimin, mengharap disayang Allah subhanahu wa ta'ala, seperti ka'annahumu, seperti mereka itu waliyun min awliyaillah radhiyallahu anhum. Wasalimu taslima, dan lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus menghormati. Jadi sudah memang wali itu menyeramkan yo, menakutkan, membuat kita itu banyak maksiat, takut. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengkhususan khawas. Dikatakan As-Sanawi Banten dalam kitab Marakil, dikatakan khawas, orang yang Allah beri pengkhususan. Nah, seperti itu yang dikatakan nikmat ketika kita merasakan segelas minuman, ya kopi, segala macam, rokok, wah masya Allah, sahibul hisab, udah rokok enak, udah dunia seperti udah punya sendiri. Memang seperti itu. Hujatul Islam Imam Ghazali katakan seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya kita pandai bersyukur kepada Allah, amin. Banyak salawat ke Nabi Muhammad, kalau sebanyak salawat nikmat, masya Allah. Dan akhir selalu yang diharap Allah subhanahu wa ta'ala senang, karena kita selalu mengatakan semua dari Allah lillahi ta'ala, berserah kepada Allah, jangan pernah lepas, akan bergantung segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak apa susah rezeki apa segala macam, udah lillahi ta'ala. Allah enggak akan lama memberikan kesenangan. Selalu katakan gul bifadlillah, pemberian Allah. Dia beri susah, sabar. Diberi sengsara, sabar. Diberi apa segala macam, lillahi ta'ala, berserah kepada Allah. Di saat seorang itu menerima, dia akan mendapatkan rahmat Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dites sama Allah, diuji sama Allah. Walaupun bala safar mendapat orang itu, tetap
harus sabar, dikatakan. Wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dikatakan. Segala sesuatu yang Allah titipkan di diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata Allah mengambil nyawa kita, musibah terbesar, dul bifadlillah, katakan semua itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Habib ini mati, ya sudah, ada katakan antara Habib malaikat Israel, ya sudah, itu memang takdir Habib begitu. Jadi jangan pernah takut hidup, tapi takut kepada orang-orang alim, orang-orang soleh, yang memang mereka memberikan kita ini hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Ketika sholat dirapi, sholat barokah, dapat ilmu, dapat berkah, dapat karomah, dapat fadilah. Terus begitu ada apa-apa, mendadak apa, udah ditunggu sudah, nikmat barzah, senang. Berpindah tempat, dikatakan Nabi Muhammad SAW, orang ketemu ajal itu pindah tempat, nggak repot, nggak susah. Dan akhlak Nabi, kita kan mati, datang malaikat Israel, terus malaikat Israel ini narik, terus kita syahadat. Itu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mati, bagaimana cara sholat, segala macam itu. Sampai nanti seperti apa sih di akhirat itu? Sampai Allah perlihatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala zat. Di akhirat nanti Allah pertontonkan, Allah bacakan ayatul kursi di surga itu. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita ahli jannah, amin. Itu Allah bacakan ayat kursi. Tatahayar, yang mendengar itu selama 70 tahun. Sab'in sana. Selama 70 tahun tercengang mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Itu yang dikatakan, wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Sudah cukup yang ditinggalkan Rasulullah, surga, neraka, barzah, dunia, segala apa sudah diberitahukan semua kepada kita umat. Belum kepada ulama-ulama ilah, belum kepada al-alamah yang memberikan kita nur cahaya itu, al-ilmu. Maka sofar sebagai gambaran Nabi Muhammad, kawajhun qamar Rasulullah, yang bulan pernah bergulir jatuh ke tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pandai bersyukur, ya kita akan melihat Nabi, entah di dunia ataupun di akhirat. Habib ketemu pernah Habib Ja'far bin Muhammad Al-Qadhi. Ya. Habib Ja'far ini wali Allah majdzub, sudah meninggal. Dia salah satu guru Habib. Itu Masya Allah, Habib Ja'far itu ya majdzub, ya kasyaf. Bisa tahu wali itu apa pikiran-pikiran kita. Beliau ini setiap nama orang semua yang dia temui apal. Mau berapa jumlahnya, mau kapan nggak ketemu lagi, berapa tahun, berapa bulan, dia tahu. Itu bagaimana caranya? Nah itu khariqul adah. Wali Allah majdzub. Wali yang Allah angkat pikirannya, yujadzibu. Kami angkat, diangkat Allah. Disebut majdzub. Karena dari asal jazab. Yujadzibu, jazaba gitu. Tapi Arif bin Mansur lebih ngerti nahwunya itu. Itu Masya Allah. Habib Ja'far itu sudah meninggal di Kudus, Jawa Tengah. Ziarah ke Habib Ja'far. Ziarah ke Mbah Hanafi masih hidup. Ziarah ke makam-makam orang-orang itu, kenapa? Karena dia yang memberikan asar kita untuk melihat wajah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul karomah, wali min auliyaillah. Para Rasul inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Yang ngerti Nabi Muhammad ini orang luar biasa. Ya, banyak apa sekira orang luar biasa di sini? Banyak. Ya, cuman mungkin kita kurang paham, kurang nemu, kurang ngerti, kurang mau
menggerakkan hati untuk faham keberkahan air, keberkahan doa-doa mereka, keberkahan mereka yang menyelimuti dunia ini sehingga menjaga kita dari bala musibah. Oh, luar biasa, orang soleh nggak bisa nahan. Orang sholat, orang rajin segala macam bukan wali, nggak bisa. Wali mewakili Allah subhanahu wa ta'ala. Auliya illah ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kada wa kada banyak diceritakan. Wes Al-Qarni kada wa kada banyak diceritakan radhiyallahu anhum warḍahuma. Anak keturunannya wali, ya abna wali, anak wali. Wala Rasul waladun laka abuha. Yang majdzub nggak punya keturunan. Wali Allah majdzub nggak punya keturunan. Ada lagi riwayat Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Idrus. Habib Saleh Rotan masih hidup di Sulawesi, di Indonesia. Ini kan kemerdekaan, besok merdekaan. Di sini ada wali Allah kasyaf punya rotan. Rotan itu kalau dipentungin ke orang langsung mati orang itu. Masya Allah. Wah, itu luar biasa. Banyak di sini banyak. Cuman kita mungkin kebanyakan mainan apa? Medsos segala macam, berita ini itu segala macam. Akhirnya nggak ngerti urusan-urusan ukhrawiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita jalan mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dan Allah buang apa-apa yang enggak manfaat. Nauzubillah min zalik. Mubazir itu mubazir. Perkara yang enggak bermanfaat, la yanfa, enggak ada manfaat. Begitu di akhirat malah nyeretin ruh keluar dari badan, di barzah susah. Nauzubillah min zalik. Itu rusak mata, rusak telinga akhirnya gara-gara tontonan, bukan tuntunan yang dilihat, malah tontonan terus nggak selesai. Habib ke terminal, yo ngelihat orang pada anunan handphone. Ya, nah itu akhir zaman, ada dunia maya. La haula wala quwata. Nah itulah, mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan. Allah jadikan ini malam berkah, Indonesia makmur, Indonesia jaya. Mudah-mudahan berkah, lancar, manfaat dunia akhirat.